dalam anugerah, dalam kebaikan Tuhan. Dan saya percaya bahwa karena kasih Tuhanlah, karena kebaikan Tuhanlah, maka kita masih bisa bertemu satu sama lain. Meskipun ada beberapa jemaat jika ini dikasih karunia yang tidak bisa hadir di ibadah pagi bersama-sama, hanya bisa mengikuti lewat streaming di rumahnya masing-masing, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Dan inilah kebenaran bahwa setiap kita boleh percaya dalam hati kita bahwa Yesus Tuhan yang selalu setia, selalu mendampingi kita dalam segala hal, dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan duka, sekalipun Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya ketika kita tadi menyembah Tuhan, ketika kita tadi menyanyikan lagu Saat Ku Tak Berdaya, aku tak percaya bahwa ketika aku percaya bahwa mujizat itu nyata. Kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini tetap percaya bahwa mujizat itu selalu ada dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan kita tidak bisa dikotak-kotakkan oleh pikiran-pikiran logika manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dan Dia tetap berkarya sampai hari ini. Dia tetap berkarya, Dia tetap melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan besar sampai hari ini lewat anak-anaknya, lewat gereja Tuhan. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang senantiasa peduli dengan kita. Amin. Dia Bapa yang senantiasa mengerti dengan kita. Bahkan sebelum kita mengucap sekalipun, sebelum kita memikirkannya pun, Dia sudah memikirkannya buat kita. Sebelum kita ngomong pun, sebelum kita bilang pun sama Dia sudah tahu apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Amin. Dan itulah hati Bapa yang baik. Firman Tuhan katakan, kalau Bapa di dunia saja, ketika anaknya minta roti, Dia tidak kasih batu. Anaknya minta ikan, Dia tidak mengasih ular. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia akan memberikan pemberian-pemberian yang baik dalam hidup kita. Dia memberikan rohnya dalam hidup kita. Rohnya itu yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dan rohnya itu yang memberikan kita kemerdekaan dan kemenangan dalam hidup kita setiap hari. Sehingga kita bisa menjalani hari-hari ini dengan sukacita. Sehingga kita hari-hari ini bisa menjalani dengan damai sejahtera. Semuanya karena pekerjaan-pekerjaan roh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebagai seorang percaya, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Dia maha hadir. Amin. Dia omnipresent. Dia hadir dimanapun. Dia tidak hanya hadir dalam gedung gereja, Dia hadir dalam rumah saudara, Dia hadir dalam rumah tangga kita, Dia juga hadir dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, Dia hadir dalam setiap hubungan-hubungan yang kita bangun, dengan pertemanan, dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dan anak. Dia hadir di situ. Dan Dia turut bekerja, mendatangkan kebaikan, kata Tuhan. Itulah Tuhan kita, itulah dahsyatnya Tuhan Yesus kita. Betapa dahsyat, betapa ajaib, betapa pedulinya Dia dengan kita. Firman-Nya juga katakan, bahkan rambut di kepala kita Dia bisa hitung, saudara. Saudara pernah hitung rambut di kepala? Saya tidak pernah hitung rambut di kepala saya. Begitu pun saudara, saya percaya bahwa saudara tidak mungkin bisa menghitung rambut di kepala. Tapi Tuhan kita saking pedulinya, saudara, Dia hitung rambut di kepala kita. Betapa baiknya Bapa kita di surga. Amin. Jadi saudara, hari ini kita punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang peduli dengan kita, Bapa yang mengerti keadaan kita, Bapa yang senantiasa mengasihi dan mencintai kita. Nah, itulah kasih Tuhan. Nah, saudara, suatu kali murid-murid Tuhan datang kepada Tuhan Yesus dan mereka bertanya, Tuhan, pekerjaan-pekerjaan apakah yang Tuhan kehendaki supaya kami kerjakan di dunia ini? Kata murid-muridnya. Murid-muridnya tanya, Tuhan, kami ini harus kayak gimana? Kami harus seperti apa di dunia ini? Lakukan apa? Kau kan sudah memberikan kami segala yang baik dalam hidup kami. Lalu kami untuk balas jasa Tuhan itu apa? Kami harus lakukan apa? Apa kami harus lebih semangat lagi melayani Tuhan? Kami harus lebih begini begitu berbuat amal yang baik atau seperti apa? Murid-muridnya tanya ke Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan bilang hanya satu yang perlu. Apa? Percayalah kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Percayalah kepada anak Allah. Percayalah kepada Yesus Tuhan. Saudara, ternyata yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang Kristen adalah apa? Percaya. Kedengarannya simpel, kan? Kedengarannya simpel, kedengarannya sederhana, kedengarannya mudah. Percaya, cuma percaya. Oh gampang lah percaya Tuhan. Apa susahnya, kan? Nggak percaya dalam hati kan udah percaya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang besar. Percaya dah? Percaya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa buat mujizat. Percaya dah? Percaya, kan gitu kan?
Kita gampang untuk mengucapkan kata percaya, tetapi sebenarnya apakah kita percaya atau tidak, itu cuma hanya Tuhan dan saudara sendiri yang tahu, dan saya sendiri yang tahu, ya, benar ya. Apakah kita percaya dalam hati, benar-benar percaya, atau kita meragukan kasihnya, meragukan apa yang Dia lakukan, saudara. Nah, ini minggu kemarin saudara Fani berkhotbah tentang iman, saudara. Dia bahas sedikit tentang iman, dan dia berkata bahwa iman itu tidak hanya sekedar percaya, saudara. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi iman itu ternyata adalah mempercayakan hidup kita sama Dia sepenuhnya. Itu yang disebut iman, saudara. Orang bisa ngomong aku percaya, tapi apakah dia bisa mempercayakan hidupnya kepada orang tersebut? Saya ada satu cerita yang sangat menarik sekali. Di negara Amerika Serikat ada satu air terjun yang besar, namanya air terjun Niagara. Itu bisa dibilang terbesar tidak hanya di negara Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia. Air terjun Niagara. Nah, beberapa di masa yang lalu ada satu pemain sirkus yang sangat hebat sekali. Dia bisa melewati seutas tali yang direntangkan di air terjun tersebut tanpa jatuh. Jadi dia bisa meniti talinya diikatkan di ujung yang satu ke ujung yang lain, terus dia berjalan di atas tali tersebut dan tidak jatuh. Orang ini hebat, luar biasa, keseimbangannya luar biasa. Nah, singkat cerita dia jalan dan ribuan orang menonton, tepuk tangan, waduh luar biasa ini, bapak ini hebat sekali, dia bisa meniti tali yang kecil sekali dan tidak jatuh, tidak terjatuh sama sekali. Nah, orang tepuk tangan, luar biasa. Ini pemain sirkus, karena dia pemain sirkus, dia udah latihan beratus-ratus kali, saya percaya bahwa dia udah latihan ribuan kali, jadi dia udah biasa lakukan itu. Dan orang ketika pertunjukan itu 8 orang tepuk tangan, wah hebat. Terus dia tanya ke penonton, sekarang kalian percaya saya bisa melewati tali ini tanpa jatuh kan? Oh, kami percaya, kata mereka. Oke, sekarang kalian percaya enggak, katanya, kalau saya bisa mendorong satu gerobak bata, katanya, melewati tali ini tanpa jatuh, percaya enggak? Semua orang ada yang bilang percaya, ada yang bilang enggak, kayak gitu kan. Terus dia kasih atraksi pertunjukan, dia ambil setumpuk batu bata, ditaruh ke dalam kayak gerobak kecil kayak gitu, terus dia dorong lewati tali. Dan ini kisah nyata. Dan hebatnya berhasil lagi. Dia bisa lewat ke seberang sana. Dan orang teriak, wow, kok bisa? Tepuk tangan semua. Waduh, terheran-heran. Wah, ini orang luar biasa. Dan dia balik lagi dari sana, balik lagi ke belakang kayak gitu. Dan bisa dia lakukan lagi. Dan orang tepuk tangan berteriak senang sekali. Terus dia tanya lagi. Nah, sekarang saya sudah lakukan. Saya berjalan sendiri, saya bisa lewati. Dan kalian melihatnya, menyaksikannya. Saya ambil gerobak dan saya isi batu bata, saya lewat kali itu dan saya bisa dorong sampai ke seberang juga. Dan kalian juga bisa melihatnya, dia bilang. Dan kalian lihat dengan mata kepala kalian. Jadi kalian tak perlu lagi percaya. Kalian sudah bisa lihat buktinya, kenyataannya ada. Nah, sekarang saya mau tanya lagi ke arah penonton. Dia tanya ke penonton itu, sekarang percaya ya kalian kalau saya bisa menyeberang tali ini dengan menggendong seseorang di atas bahu saya? Percaya ya? Karena mereka melihat bahwa dia bisa lewat pakai gerobak dengan bata yang tumpukan banyak kayak gitu, dia bisa lewat. Dan mereka bilang, oh pasti bisa, percaya, kata mereka. Kami percaya bahwa kamu bisa melewati seutas tali ini dari ujung ini ke ujung yang sana, di air terjun Niagara yang besar yang tinggi itu, dengan menggendong seseorang. Kami percaya, kata mereka. Percaya? Iya percaya. Nah, kalau kalian percaya, katanya, siapa yang mau jadi sukarelawan? Saya gendong dan saya taruh di pundak saya gendong dan kita jalan sama-sama, katanya ke seberang. Siapa katanya mau? Ayo tepuk tangan. Dan tidak ada satu yang mau tepuk tangan. Mereka percaya bahwa dia bisa menggendong seseorang dengan selamat sampai ke seberang. Tapi ketika ditantang untuk jadi sukarelawan, digendong ke atas bahu, tidak ada satu yang mau. Diam semua. Gak ada satu yang mau. Tadi ngomongnya apa? Percaya. Oh, kamu percaya kamu bisa selamat gendong orang, selamat bisa sampai ke sana. Tapi ketika ayo naik, dan yang berani mau satu pun. Nah, beda kan? Itu beda percaya sama mempercayakan kita sama orang tersebut. Nah, tiba-tiba di kerumunan orang ramai itu ada satu anak kecil. Aku mau.
dia mulai meniti tali. Wah, perjalanannya luar biasa teman-teman. Dan orang-orang waduh, sampai istilahnya kalau orang bilang tuh deg-degan, sampai istilahnya berdebar-debar. Wah ini gimana kok sampai jatuh nih? Bisa mati, bisa tewas seketika. Dia anak kecil, ya aduh kasihan. Gimana? Dan mereka waktu dalam perjalanan itu sangat susah sekali. Tapi akhirnya sampai juga ke sana. Sampai ke sana, orang tepuk tangan meriah, waduh dia hebat. Anak kecil ini ternyata luar biasa, berani lebih berani daripada kita ini orang-orang tua, orang-orang dewasa. Nah, sekali wartawan datang tanya, mereka wawancara. Dan yang paling menarik, mereka harus wawancara ini, anak kecil ini kita harus wawancarai. Kenapa dia bisa berani? Kenapa dia mau mempercayakan diri kepada pemain sirkus ini? Dia tanya, Dek, kenapa kamu maunya berani gitu loh? Kamu tahu nggak, itu risikonya besar. Kamu bisa jatuh ke bawah, mati, tewas, hilang masa depanmu. Tapi kenapa kamu berani naik ke atas pundaknya bapak ini dan pergi ke sana? Terus apa jawaban anak kecil? Dia jawab dengan sangat sederhana. Dia bilang kayak gini. Ya, kenapa saya berani ya? Karena yang pemain sirkus ini bapak saya. Ternyata pemain sirkus itu adalah bapak kandungnya sendiri. Saudara, jadi pesan inti dari cerita ini adalah bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Bapa kita. Amin. Bapa kita yang di surga. Dia berkata bahwa panggil aku Abba, panggil aku Bapa. Abba itu panggilan kesayangan anak-anak orang Yahudi kepada bapaknya. Abba, Bapa. Nah, Bapa kita di surga itu membawa kita dalam perjalanan iman setiap hari. Bahkan membawa kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik, kehidupan kekal di surga. Dia berikan buat kita. Bahkan dia korbankan nyawanya, saudara. Dan dia Bapa yang baik seperti Bapa yang tadi. Dia gendong kita di atas pundaknya. Amin. Nah, dia gendong kita. Dia tidak biarkan kita jatuh dalam bahaya, saudara. Nah, persoalannya adalah apakah saudara dan saya percaya sama Bapa ini? Benar ya? Percayakah kita sama Bapa kita yang di surga ini bisa bawa kita ke arah yang lebih baik? Nah, itu pertanyaan buat kita. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya dalam hati dan aku percaya, tidak sekedar percaya dalam hati. Ayo, percayakan dirimu kepada Dia. Biarkan Dia yang menggendong, biarkan Dia yang menuntun dalam seluruh kebenaran. Ya, amin. Biarkan Dia yang membawa ke arah yang lebih baik. Tuhan, kita tidak bisa. Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku tidak bisa. Apa namanya itu? Aku kan dengan kekuatanku tidak bisa. Aku pengen mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, tapi aku tidak bisa. Caranya gimana? Tuhan, aku percayakan seluruh hidupku. Engkau yang bisa merubahnya. Engkau yang bisa mengubah hidupku. Amin. Tuhan, aku tidak bisa ketemu sama keluargaku. Aku tidak bisa ketemu sama orang yang aku kasih atau segala macam. Percayakan sama Dia. Kita tidak bisa jaga orang-orang yang dari jauh, orang-orang kita kasih, orang-orang kita yang jauh. Kita tidak tahu. Tuhan, gimana keadaan sekarang sedang tidak menentu. Ada banyak wabah penyakit di mana-mana, orang mulai tertular sakit dan banyak yang meninggal. Bagaimana nanti? Gimana nanti kalau aku keluar seperti apa? Kalau aku udah keluar, gimana aku bisa kasih uang kayak gitu segala macam, kayak gitu, saudara. Nah, kita punya Bapa yang di surga. Amin. Dia selalu menggendong kita, Dia selalu memegang kita. Dia tidak akan membiarkan kita celaka. Dia tidak akan membiarkan kita dalam bahaya. Itulah kasih Bapa buat kita semua. Amin. Itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Nah, saya bersyukur hari ini kita mau belajar tentang yang namanya doa, saudara. Nah, kalau saudara dan saya memahami tentang doa, saya percaya bahwa kita semua mengenal tentang namanya doa Bapa Kami, ya. Kita semua hafal. Dulu saya di sekolah di SMA, kita setiap pagi sebelum ibadah, karena sekolahnya sekolah Katolik, saudara, di SMA di sini di kota ini, SMA Santo Yohanes. Karena kita sekolah Katolik, jadi setiap pagi kita berdoa Bapa Kami. Jadi sampai hafal doa tentang doa Bapa Kami. Nah, tetapi apakah itu doa? Itu adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana dengan doa-doa kita setiap hari? Setiap hari, saudara, saya percaya bahwa saudara sebelum makan kita berdoa, kayak gitu ya. Kalau sebelum tidur, mungkin kalau saudara tidak lupa, saudara berdoa. Bangun tidur, kalau saudara mungkin tidak buru-buru, saudara berdoa. Kita berdoa sama Tuhan, ya 3 kali sehari lah biasanya kayak gitu, saudara. Nah, setelah itu tambah-tambah di gereja hari Minggu ketemu lagi, kita berdoa lagi kayak gitu ya. Nah, kalau lagi ketakutan, lagi ada kira-kira ada bahaya, kita berdoa lagi, saudara. Jadi mungkin seminggu itu mungkin ada beberapa kali kita berdoa. Nah, saya berkata seperti ini, saudara, bahwa ketika Tuhan datang ke dalam dunia 2000 tahun lalu, Dia datang ke dalam
dalam dunia sebagai seorang manusia, dia juga mengajar tentang yang namanya berdoa, saudara. Bahkan dia menyuruh pada murid-muridnya untuk berdoa, saudara. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gerejanya, suka atau tidak suka, mesti mengerti yang namanya doa. Mesti berdoa, saudara. Entah saudara berdoa dalam di mulut diucapkan, atau saudara berdoa dalam hati. Itu sama saja kayak gitu. Tidak ada bedanya, saudara. Cuma bedanya ya satu bersuara, satu tidak bersuara. Tapi intinya berdoa itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki buat orang percaya. Nah, mari kita lihat ayatnya, saudara. Kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Oke. Kita baca sama-sama Matius 26 ayat 41. Sudah ya? Sudah ketemu ya? Matius 26 ayat 41 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kilas balik dari ayat ini, saudara. Ini ceritanya ketika Yesus di Taman Getsemani sebelum penyaliban. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia ajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tapi di cerita ini kalau kita baca di firman Tuhan, yang akhirnya yang berdoa cuma Tuhan Yesus. Murid-muridnya kemana? Tidur, saudara ya. Jadi murid-muridnya tidur, sama seperti kita, saudara ya. Kalau kita ini biasa berdoa, lama-lama kalau berdoa langsung ketiduran, biasa gitu. Saya ngantuknya. Nah, dan Yesus tidak, ya Yesus juga tidak memarahi mereka kayak gitu. Dia cuma bilang, ayo jaga-jaga dan berdoalah. Sebab apa? Sebab dia bilang supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, saudara. Jadi kenapa kita mesti berdoa? Kenapa kita mesti berdoa di dalam iman, dalam roh kita? Kenapa? Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Sebab banyak sekali pencobaan di dunia ini, saudara. Pencobaan banyak hal, entah itu sakit penyakit, entah itu penderitaan, entah itu orang menipu dan segala macam, entah banyak hal. Karena dunia ini, sistem dunia ini sudah dikuasai oleh yang namanya kejahatan, iblis yang kuasai dunia. Kalau saudara tahu, iblis itu dilemparkan ke dunia ini sehingga dia menjadi penguasa dunia ini. Dia kuasai sistem ekonomi, dia kuasai keuangan, dia kuasai berbagai hal, seluruh aspek dunia ini setan yang kuasai. Makanya kenapa banyak kejahatan di dunia ini terjadi, saudara? Kenapa? Karena setan yang kuasai. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa kejahatan tiap hari orang dengan gampang membunuh, membegal sana kemari kayak gitu, tidak ada hati nuraninya, tidak ada belas kasih. Kenapa? Ini orang tidak ada hati nurani sama sekali. Apa tidak punya apa ya istilahnya, tidak punya orang tua, tidak punya anak kayak gitu kan, tidak punya keluarga. Kok seperti itu jahatnya kayak gitu. Orang tua membunuh anak membunuh istrinya, membunuh orang tuanya, suami bunuh istri bunuh suami kayak gitu dengan gampangnya kayak gitu. Lakukan kejahatan berbagai hal. Bahkan banyak kejahatan terjadi di dunia ini seperti orang melakukan hubungan itu tidak lagi dengan lawan jenis, ya, perempuan dengan laki-laki, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, terjadi seperti itu. Banyak hal yang terjadi seperti itu. Kenapa? Dan kita berkata, Tuhan kok ini kok begitu jahat, semakin jahat keadaan dunia. Ya, jawabannya karena di dunia ini, sistemnya dunia ini, keadaan dunia ini yang kuasai bukan Tuhan, tapi iblis dengan segala kejahatan yang kuasai dunia, saudara. Nah, dunia sedang dikuasai oleh kegelapan dan kejahatan. Nah, Yesus datang ke dunia. Dan Yesus datang ke dunia, kenapa, saudara? Dia datang ke dalam dunia, dia menebus dosa-dosa kita. Dia memulihkan keadaan kita, keadaan dunia ini. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia ini menyeret kita ke dalam kebinasaan, saudara. Sistem dunia ini menyeret kita masuk ke dalam kejahatan, supaya apa, saudara? Supaya kita binasa. Itu pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis adalah mencuri, merusak, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita hidup, supaya kita tidak binasa.
supaya kita hidup dalam kelimpahan, dalam kebaikan, dalam kesehatan, dalam kesembuhan. Itu kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Tapi kalau setan, itu kerjanya beri sakit penyakit, beri penderitaan, beri sesuatu yang membuat kita hancur kayak gitu, seperti itu. Dia pelan-pelan seret kita ke dalam kejahatan. Itu pekerjaannya setan, pekerjaan iblis. Dan dia pakai seluruh kekuatan dunia ini, entah itu teknologi, entah itu pengetahuan manusia, perkayaan, segala macam dia pakai untuk apa? Untuk menyeret orang-orang manusia ke dalam kebinasaan kekal. Yesus datang dalam dunia dan dia mati buat seluruh umat manusia. Dia menebus kita. Namun bagi yang percaya, dia memperoleh hidup yang kekal. Bagi yang tidak percaya, tetap binasa. Intinya apa saudara? Percaya. Itu bedanya. Yesus mengasihi dunia ini, Yesus mengasihi seluruh umat manusia di dunia ini. Seluruh umat manusia ini adalah ciptaannya. Tapi bedanya apa? Bedanya percaya dengan tidak percaya. Bagi yang percaya, dia selamat. Bagi yang tidak percaya, dia lewat, saudara. Itu saja. Itulah iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang harus kita pelajari dan kita mengerti, saudara. Nah, Yesus berkata, berjaga-jaga, berdoa kamu. Dia bilang kepada murid-muridnya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab roh memang menurut, tetapi daging lemah, saudara. Nah, ini saudara, saya mau kasih pengertian seperti ini. Yang Yesus maksud dalam roh adalah tubuh rohani kita di dalam. Amin. Di dalam kita ini, tubuh roh kita adalah tubuh yang sudah disucikan, tubuh yang sudah dikudus oleh Tuhan. Daging kita ini di luar, nah, benar ya? Daging kita di luar kita ini masih ada pikiran, perasaan, kehendak kita itu daging, saudara. Masih ada keinginan-keinginan, masih ada hawa nafsu dan segala macam, itu keinginan-keinginan daging. Nah, di dalam kita, roh Tuhan di dalam diri kita ini pengen sesuatu yang baik, pengen sesuatu yang bagus, pengen memuji, menyembah Tuhan, pengen memuliakan Tuhan, pengen memberitakan Injil, pengen bersaksi kepada orang-orang bahwa Yesus Tuhan itu baik. Itu di dalam kita. Tetapi yang di luar itu kadang-kadang menolak apa yang di dalam. Benar nggak? Seperti itu ya. Contohnya saudara, saya kasih contoh. Ketika kita malam-malam hari, tiba-tiba di dalam hati kita ada dorongan untuk berdoa. Ayo kita berdoa. Tapi mata ini mengantuk. Nah kayak gitu ya. Ayo berdoa. Roh di dalam diri kita itu pengen bersekutu dengan kita, pengen berdoa kepada Bapa di surga. Entah apa yang didoakan saya tidak tahu, tapi roh Tuhan itu menuntun kita, amin. Sebagai orang percaya, dia mendorong kita, ayo berdoa, ayo berdoa, ayo berdoa. Tapi mata itu mengantuk, aduh, Tuhan mengantuk mata. Akhirnya kita tidak berdoa. Kita lebih mengikuti keinginan dan daging daripada apa yang roh Tuhan mau, saudara. Dan itu bedanya. Makanya Tuhan bilang, ayo berjaga-jaga dan berdoa. Sebab roh dan menurut tetapi daging lemah. Ini kehendak bebas yang Tuhan berikan dalam hidup. Kita bisa memilih, saudara. Memilih mengikuti apa yang roh Tuhan mau atau apa yang daging mau. Nah, selanjut lagi kita lihat sama-sama tentang berdoa. Lihat di Matius pasal 6 ayat 2. Matius pasal 6 ayat 2. Matius pasal 6 ayat 2. Matius 6 ayat 2 berkata demikian. Jadi apabila engkau bukan ayat 2. Matius 6 ayat 6, saudara. Soalnya Matius pasal 6 ayat 6. Oke. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini saudara sebuah pengajaran tentang doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya dan Tuhan ajarkan juga kepada kita. Tuhan mau bilang seperti ini kepada gerejanya, kepada setiap kita semua. Kalau kita berdoa, jangan berdoa itu untuk sesuatu yang dipamer-pamerkan, saudara. Doa itu bukan sesuatu supaya kelihatan, oh bapak ini, ibu ini rohani ya, berdoa terus itu di jalan-jalan, berdoa di mana-mana gitu. Setiap kali ketemu apa di simpang jalan di mana lagi berdoa gitu. Tidak, saudara. Bukan kayak gitu. Bukan sesuatu yang dipamerkan. Nah, lalu apa masalah kalau kita berdoa di jalan? Tidak salah kita berdoa. Misalkan
Tidak salah, saudara. Tidak salah. Yang Tuhan maksud di sini adalah kalau kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kata Tuhan, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Yang dimaksud Tuhan ini seperti ini. Doa itu adalah hubungan keintiman dengan Tuhan. Komunikasi hubungan keintiman dengan Tuhan. Saudara, kalau kita bicara berkeluarga, bicara suami istri, tempat suami istri membangun hubungan intim itu di mana? Di dalam kamar, benar kan? Dalam kamar. Nah, Tuhan menganalogikan orang berdoa itu seperti itu, saudara. Seperti kita membangun hubungan intim antara suami dan istri. Tidak perlu dipamer-pamerkan secara luas kayak gitu. Tidak perlu disebar-sebarkan, tidak perlu dipertontonkan ke orang, benar ya? Tidak perlu dipertontonkan. Namanya berdoa itu tidak perlu ditonton-tonton ke orang. Tetapi kamu punya hubungan intim dengan Tuhan, itu hanya antara kamu dengan Tuhan dan kita sendiri yang tahu gitu. Hanya dua pribadi ini tahu. Tuhan dan saya yang tahu apa doa kita ke Tuhan. Dan Tuhan ingin saat kita berdoa, kata Tuhan, berdoa kepada Bapamu yang di tempat sembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berdoa masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam ruang keintiman dengan Tuhan. Nah, saat-saat sendiri bersama Tuhan itu lebih baik. Jadi berdoa itu adalah hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan. Saudara, lebih bagus lagi ketika kita berdoa, kita bisa menyembah juga dengan Dia. Kita memuji, menyembah Dia dalam ruang keintiman dengan Tuhan. Saya, saudara, biasa berdoa. Bukan ketika saya berdoa harus duduk dulu, silang atau menutup dulu. Enggak. Biar lebih baik kayak gini. Tapi Tuhan lagi pejamin mata kayak gini, lagi capek kayak gitu, habis kerja atau apa, dan bilang Tuhan Engkau baik. Itu adalah doa. Amin, amin. Jadi kalau kita doa itu tidak harus kita gimana ini doa, kita gereja dulu, kita berdoa, atau kita siapkan waktu khusus berdoa. Tidak, saudara. Dimanapun kita bisa berdoa, saudara. Tapi hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Itulah hubungan intim dengan Tuhan. Di dalam kamar, kata Tuhan Yesus, itu hanya kita dengan Raja kita, mempelai surgawi kita. Dia mempelai pria, gereja Tuhan ini mempelai wanitanya. Amin. Nah, kita dengan mempelai kita, Tuhan Yesus itu berdoa, membangun komunikasi, ngobrol dengan Dia seperti seorang suami dan istri, seperti seorang sahabat, saudara, seperti seorang teman, ngobrol, bisik-bisik pun Tuhan mendengar. Tuhan tidak perlu kita teriak-teriak doa, tidak perlu, saudara. Kita doa dalam hati, Tuhan bisik, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau mengasihi aku suka. Kita kadang-kadang kita curhat sama Tuhan. Apakah kita salah curhat sama Tuhan? Tidak salah. Dia Bapa kita, Dia sahabat kita, amin. Dia orang yang begitu mengerti kita, lebih mengerti kita daripada kita sendiri mengerti diri kita sendiri. Kalau saya bilang bisa katakan seperti itu, ya, amin. Terus mari kita lihat Lukas 18 ayat 10. Ini ada beberapa ayat yang akan saya bagikan, saudara. Lukas 18 ayat 10. Mari kita lihat. Lukas 18 ayat yang 10. Lukas 18 ayat 10. Bukan 10, saudara, tapi dari ayat yang ke-9 sampai ke ayat yang ke-14. Coba Martin bisa bacakan. Lukas pasal 18 ayat ke-9 sampai ke-14, Pak. Umpama tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Oke. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai ke-14. Oke. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah
dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Terima kasih. Nah, ini Tuhan kasih pengumuman lagi pada murid-murid. Dia mengajarkan tentang berdoa. Orang berdoa itu ada dua macam kata Tuhan. Satu model orang Farisi, satu model seorang pemungut cukai. Nah, orang Farisi ini dalam agama Yahudi, dalam waktu itu, dalam sejarah, orang Farisi ini adalah orang-orang yang bisa dibilang adalah orang-orang yang pintar dalam hal-hal yang rohani, dalam hal-hal teologi. Orang yang hafal dengan Taurat, hafal dengan Alkitab, istilahnya seperti itu. Ini orang hebat, orang yang suka sembahyang, orang yang rajin. Dikatakan di sini bahwa Farisi ini rajin perpuluhan, rajin berbuat baik, rajin ke gereja, dia seperti itu, saudara. Nah, kalau pemungut cukai ini pemungut pajak, saudara. Jadi bisa dibilang dia ini mafia pajak, orang pemungut cukai ini, orang jahat lah. Orang Yahudi zaman itu paling tidak suka sama pemungut cukai. Buat mereka pemungut cukai itu pengkhianat negara, karena dia bekerja kepada orang Romawi, penjajah mereka waktu zaman itu. Jadi bisa dibilang pemungut cukai ini adalah pengkhianat negara yang bisa dibilang orang najis lah, orang kotor, orang jahat kayak gitu. Tidak layak untuk masuk ke dalam gereja, dan masuk ke dalam bait Allah itu tidak layak. Mereka disebut pemungut cukai. Nah, Yesus ngajar murid-muridnya kayak gini. Ada dua orang katanya, satu Farisi, orang yang bisa dibilang orang baik ini, suci, kudus, rajin ke gereja dan segala macam ini, berdoa kepada Tuhan. Nah, satu pemungut cukai yang jahat ini, doa juga, sama-sama berdoa. Nah, cuma isi doanya beda. Satu pemungut Farisi ini doa seperti ini, dikatakan di firman Tuhan, bahwa dia bilang, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Dia bilang, aku mengucap syukur, bagus, kata-kata itu bagus. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, bagus ya kata-kata ya, mengucap syukur kepadamu. Terus kalimatnya bilang begini, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya, tunjuk pemungut cukai yang sebelahnya itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi gini ya, doanya itu konteks dia doa kepada Tuhan, kelihatannya bagus, dia mengucap syukur, benar ya. Nah, tapi ditujukan buat dirinya sendiri. Dia membenar-benarkan dirinya sendiri. Dia mengatakan dirinya baik, dia mengatakan dirinya kudus. Tuhan, lihat aku nih baik, aku nih benar, aku nih rajin ke gereja, aku nih suka baca Alkitab, aku nih suka begini Tuhan. Pokoknya gini pokoknya segala. Dia boleh membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, ini apa artinya? Kesombongan. Doanya motivasinya itu sombong, membangga-banggakan dirinya, saudara. Nah, lalu Yesus contoh lain sama satu orang ini, yaitu pemungut cukai. Apa yang pemungut cukai itu katakan? Dia berdiri jauh-jauh, dia takut masuk ke dalam, dia malah jauh-jauh, tidak berani ke dalam. Dia bilang kayak gini, ya Tuhan, kasihan aku orang berdosa ini. Nah, dia bahkan untuk menengadahkan firman Tuhan katakan tidak berani, saudara. Menengadahkan dia tidak berani. Lalu yang dia lakukan apa? Dia memukul dirinya dan berkata, ya Tuhan, kasihan aku orang berdosa ini. Nah, ini saudara, kata-katanya singkat, benar ya? Singkat, tidak panjang seperti orang Farisi tadi, singkat saja. Cuma bilang, Tuhan, aku orang berdosa, kasihan aku. Nah, lalu Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, orang ini siapa maksudnya? Pemungut cukai tadi pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang yang lain itu tidak. Siapa orang lain itu? Farisi tadi, saudara. Nah, Tuhan mau ajar apa sama kita hari ini sebagai orang percaya? Hari ini kalau kita berdoa, motivasi kita apa? Amin. Motivasi kita apakah itu untuk untung diri kita sendiri selama ini? Tidak salah, saudara, kalau kita berdoa minta sesuatu ke Tuhan, tidak salah. Tapi kalau berdoa itu hanya untuk, istilahnya kalau dalam Alkitab, dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, firman Tuhan ada yang katakan kalau tidak salah dalam surah Yakobus bahwa yang kau doakan itu hanya untuk memuaskan dirimu sendiri, kan? Memuaskan hawa nafsu. Minta ini, minta itu ke Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Amin. Bahkan Tuhan bilang, burung pipit aja aku pelihara, apalagi kamu. Bunga bakung di padang saja aku dandani dengan Tuhan, aku hiasi, apalagi kamu, orang yang tidak percaya dengan Tuhan sama kita. Nah, begitu baiknya Tuhan sama kita, gitu loh. Tapi Tuhan tuh melihat hati kita.
Apakah kita ini ke Tuhan minta sesuatu itu untuk sesuatu yang untuk pamer-pamer kesombongan kita gitu? Atau seperti orang si pemungut cukai ini, dia berkata, Tuhan aku nggak berdosa, aku nggak bisa apa-apa Tuhan, tolong kasih dia aku. Amin. Nah, saat dia berdoa dengan simpel dan sederhana seperti itu, Yesus berkata orang ini malah dibenarkan dengan doanya. Amin. Tuhan jawab doanya, luar biasa saudara. Jadi doa itu tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu kata-kata yang indah, menyusun kata-kata mutiara dan segala macam seperti orang Farisi ini berkata begini terus sebutkan kebaikan kita kayak gini sama Tuhan. Tuhan tidak perlu semuanya itu. Amin. Tuhan tidak perlu semua itu. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Apakah kita ini mau dikasih dan dicintai oleh Dia? Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Nah, yang selanjutnya saudara, Markus 11 ayat 24. Kita sudah mau masuk ke bagian yang terakhir. Markus 11 ayat yang ke-24. Kita baca dalam doa. Markus 11 ayat yang ke-24. Oke, tolong Feby bacakan. Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin, saudara. Lihat, Yesus lagi ngajar lagi kita berdoa. Dia bilang kayak gini, kalau kamu berdoa, apa saja kau minta dan doakan, percayalah, lagi-lagi ada kata percaya ya, bahwa kamu, apa saudara, garis bawahi kata telah menerimanya. Nah ini luar biasa ya saudara. Jadi Tuhan Yesus ajar kayak gini, kalau kau berdoa, apa yang kau minta dan doakan, percaya. Percaya itu apa ya? Yakin saudara ya. Istilahnya yang tadi, percaya. Iman itu artinya bukti dari dasar yang belum kita lihat saudara. Itu percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Belum diterima barangnya, tapi percaya bahwa sudah terima. Dan ini Tuhan bilang kayak gitu. Kedengarannya tidak masuk akal, benar ya? Tidak masuk akal. Masa kita minta sesuatu tapi kita percaya sudah dapat, kan gitu kan? Nah itu masuk akal. Saya kasih contoh kayak gini. Contohnya, saudara, kalau saudara minta misalkan sebagai seorang anak, saya anak kecil kayak gitu, dia minta makan sama ibunya atau bapaknya gitu. Anak kecil mungkin umur 5 tahun, Pak, aku lapar, aku mau makan, minta nasi lah, gitu. Kan kayak gitu kan? Nasi. Anak kecil ini apakah dia ragu bahwa bapaknya tidak mengasihi gitu? Tidak mungkin kan? Dia tuh sudah percaya bahwa pasti dia sudah akan terima nasi itu. Apapun yang terjadi saudara, tidak mungkin bapak itu berkata dari nasi dan segala macam, tidak mungkin. Pas dia yakin percaya bapak itu akan dengan segala cara meskipun di rumah itu ada nasi, mungkin dia akan pergi keluar beli nasi dan segala macam untuk anaknya ini. Jadi percaya itu seperti anak kecil saudara, ngerti ya? Seperti anak kecil. Makanya Tuhan bilang kerajaan Allah itu justru anak kecil itu lebih cepat mengerti tentang namanya kerajaan Allah. Anak kecil itu lebih cepat mengerti yang namanya apa ya? Pengenalan akan Tuhan. Kenapa saudara? Karena anak kecil itu gampang percaya. Orang dewasa kayak seperti kita yang tidak susah untuk percaya. Nah, saat anak kecil datang kepada bapaknya, dia minta makan atau minta minum, saudara, langsung dikasih oleh bapaknya. Pasti langsung. Mungkin bapaknya ya tidak langsung. Ada mungkin langsung, ada mungkin bapaknya mesti jalan dulu ambilkan minum buat dia. Tapi dia percaya bahwa dia akan dapatkan barang itu. Dia percaya dia sudah menerimanya. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan bahwa kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Sama seperti kita minta kepada Bapa kita, gitu. Kita pasti menerimanya. Makanya di dalam Yesus yang namanya kemungkinan, semoga, mudah-mudahan itu tidak ada. Amin. Di dalam Yesus itu hanya ada satu kata, kepastian. Itu di dalam Yesus. Jadi saat kita minta kepada Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Itu yang namanya kepastian dalam hidup kita. Amin saudara ya. Nah, jadi apapun yang hari ini kita doa, kita minta, entah kita minta doa kesembuhan, entah kita minta doa pemulihan, entah kita minta apa ya misalnya itu, Tuhan berkati usahaku, pekerjaanku atau segala macam. Mari percaya bahwa kita sudah menerimanya. Kita percaya bahwa kita sudah disembuhkan. Amin. Kita percaya kita sudah diberkati. Amin. Kita percaya bahwa kita sudah menerima pemulihan. Kita percaya bahwa kita sudah semakin hari semakin baik dalam anugerah Tuhan. Kita percaya itu. Kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Itu yang ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Yang ayat yang terakhir, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20. Oke, tolong Feby baca lagi. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Nah, saudara, ini ayat yang terakhir. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, dia berkata-katakan bahwa bagi dia, bagi siapa? Bagi Tuhan. Amin. Bagi dia bahwa lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang telah lakukan dalam hidup kita daripada apa yang kita doakan, saudara. Daripada apa yang kita pikirkan. Saudara berdoa seperti ini, seperti pemungut cukai tadi. Dia cuma bilang, Tuhan, aku orang berdosa, kasihlah Tuhan. Dia dapat apa? Dia dapat kebenaran. Langsung dibenarkan oleh Tuhan, saudara. Simple, singkat, tak perlu banyak-banyak, tapi dia dapat sesuatu yang luar biasa, saudara. Artinya apa? Tuhan itu mengerti lebih daripada kita mengerti. Amin. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia lebih mengerti apa yang kita perlukan hari-hari ini. Tanpa kita minta pun istilahnya, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan dan Dia memenuhi semua kebutuhan kita. Dia memelihara kita, amin. Dia menyayangi dan mengasihi kita. Dia akan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan katakan, aku membawa kamu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih ajaib bersama-sama dengan Dia. Saudara, hari ini kita belajar tentang doa. Dan saya percaya bahwa sejak hari ini kita akan berdoa dengan dimanapun kita berada, kita bisa berdoa, amin. Kita berdoa sederhana saja, tidak perlu banyak dengan kata-kata yang panjang-panjang, dengan kata-kata yang harus disusun lebih bagus. Tuhan tidak perlu seperti itu, saudara, amin. Yang Tuhan perlu adalah motivasi hati kita benar di hadapan Dia. Seperti yang dilakukan oleh si pemungut cukai tadi. Dia datang, Tuhan, aku orang berdosa, aku perlu Kau kasihan, Tuhan. Aku lemah, aku tidak berdaya, Tuhan, aku tidak mampu. Aku minta tolong sama Kau, Tuhan. Seperti itu, amin. Datang kepada Bapa kita yang di surga, minta sesuatu sama Dia, dan percaya bahwa kita sudah menerima. Dan Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang kaya, Tuhan kita yang maha kuasa itu akan mencukupkan, memenuhi semua kebutuhan dan keperluan kita menurut nama saudara, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan.